Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan nonton video ini. Kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Kong Skull Island 2017. Film ini menceritakan tentang ilmuwan yang berusaha menjelajah dan meneliti pulau misterius yang tidak pernah dijajah manusia. Akankah mereka menemukan sesuatu di sana? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya guys. Film dimulai dengan memperlihatkan scene pada suatu tempat di Samudra Pasifik tahun 1944. Terlihat ada dua orang prajurit tentara yang terdampar di suatu pulau dan belum diketahui nama mereka masing-masing. Terlihat ada satu orang prajurit tentara Jepang dan yang satu lagi prajurit tentara Amerika. Walau mereka terdampar, tetapi mereka masih saling kejar-kejaran dan mereka pun saling membunuh satu sama lain. Di saat tentara Jepang hampir membunuh tentara Amerika, tiba-tiba muncul seekor gorila yang sangat besar. Ya, siapa lagi kalau bukan si Kong. Dan film Kong Skull Island pun dimulai. Lalu scene memperlihatkan kita pada film dokumenter Perang Dunia Kedua. Dan scene memperlihatkan seorang pria dari Monarch yang ingin bertemu dengan seorang senator untuk membicarakan tentang lokasi Pulau Skull Island, pulau yang penuh misteri dan belum pernah ditemukan. Pulau itu terkenal karena banyaknya kapal dan pesawat yang hilang secara misterius seperti segitiga Bermuda. Di sini sebenarnya kita bisa menebak kalau dua prajurit yang di awal scene tadi, mereka terdampar di Pulau Skull Island. Lalu mereka berbincang bahwa nuklir Castle Bravo pada tahun 1994 bukanlah uji coba, melainkan mencoba untuk membunuh sesuatu. Mereka pun mencoba meminta izin untuk datang ke pulau itu dengan memanfaatkan tim Landsat yang juga akan melakukan misi ke pulau itu dengan alasan untuk mencari sumber daya obat, penyembuh kanker, penemuan geologi, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka pun diizinkan oleh senator untuk datang ke pulau itu dan mereka juga meminta untuk dikawal militer. Nah, di awal-awal ini kita akan diperkenalkan dengan beberapa karakter. Lalu scene berpindah ke Vietnam. Kita diperlihatkan dan diperkenalkan dengan beberapa prajurit. Di antaranya adalah Mills, Cole, Kolonel Packard, dan juga Chapman. Lalu Kolonel Packard diperintahkan untuk menyiapkan helikopter yang akan digunakan untuk mensurvei Pulau Skull Island. Dan scene berpindah ke kota Saigon di Vietnam, tepatnya di distrik Quang Nam. Di sini mereka sedang mencari pemburu. Singkat cerita, mereka menemukan pemburunya yang bernama Conrad dan mencoba untuk bernegosiasi. Awalnya Conrad ini menolak karena misi ini terlalu berbahaya. Namun pada akhirnya dia menerima tawarannya asalkan tawarannya digandakan 5 kali lipat. Dan scene pun berpindah lagi ke kota Bangkok di Thailand. Terlihat prajurit yang tadi sudah disebutkan namanya sudah bersiap-siap pergi. Dan kita juga akan diperkenalkan dengan seorang fotografer yang bernama Mason Weaver yang akan ikut juga ke sana. Singkat cerita, di kapal mereka melakukan persiapan. Terlihat seorang pengawas lapangan Landsat yang bernama Victor Nives sedang melakukan presentasi beserta rekannya yang bernama Steve Woodward sebagai penyedia data. Oh iya, pria yang tadi di awal-awal scene diperkenalkan juga di sini. Dia bernama Mr. Randa sebagai penjelajah sumber daya, Nyonya San sebagai ahli biologi, dan Brooks sebagai ahli geologi. Dan mereka pun melakukan perjalanan ke Pulau Skull Island. Singkat cerita, mereka menemukan pulau itu dan bersiap untuk pergi dengan menaiki helikopter. Terlihat saat perjalanan ke sana, mereka sempat kewalahan diakibatkan cuaca yang sangat ekstrim. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di pulau itu. Dan mereka pun memulai penelitian mereka. Saat mereka melakukan pekerjaan mereka, tiba-tiba salah satu helikopter tiba-tiba terkena sebuah pohon yang sangat besar. Dan terlihat helikopter kedua juga diserang oleh seekor tangan gorila yang sangat besar. Ya, siapa lagi kalau bukan Kong, si penghuni Skull Island. Kedua helikopter itu pun jatuh dan naas salah satu seorang prajurit dimakan oleh Kong. Dan scene pun memperlihatkan seekor gorila raksasa. Mereka sampai cengok saat pertama kali melihat si Kong yang badannya segede gaban. Lalu mereka pun menembaki si Kong. Dan disinilah terjadi pertempuran yang cukup dahsyat.
Kill this son of a bitch. Singkat cerita, Kong pun dengan mudah mengalahkan mereka. Para prajurit pun banyak yang berjatuhan dan terpencar. Namun si Chapman yang tadi helikopternya jatuh ternyata masih selamat dan tim kolonel pun memutuskan untuk menjemput si Chapman. Singkat cerita, si kolonel bertanya kepada Mr. Randa apa yang sebenarnya terjadi dan Mr. Randa pun menjelaskannya. Di sini kita tahu ya bahwa sebenarnya misi ini adalah untuk mencari keberadaan monster. Itulah kenapa mereka berniat menjatuhkan bom di pulau itu. Tujuan sebenarnya adalah untuk memancing agar si Kong keluar. Tapi selama ini mereka hanya beralasan kalau itu hanya untuk tujuan penelitian. Di sini juga dijelaskan kalau Monarch adalah organisasi yang ahli dalam memburu organisme atau makhluk besar yang tidak dikenal yang ada di bumi. Gampangnya, mereka ini memburu monster-monster ancient kuno yang ada di bumi sejak dulu. Singkat cerita, di tengah perjalanan, kelompok Conrad melihat seekor kerbau yang sangat besar. Namun untungnya, si Slivko tidak jadi menembak karena diperintahkan oleh si Conrad. Lalu Sin berpindah ke kelompoknya Kolonel Packard yang sedang dalam perjalanan untuk menjemput si Chapman yang tadi terpisah. Di tengah perjalanan, mereka pun dikejutkan dengan seekor laba-laba yang segede gaban, yang selama ini jalan di atas mereka tanpa mereka ketahui. Salah satu anggota pun tertancap kaki dari laba-laba raksasa itu. Mereka pun mulai menyerang laba-laba raksasa itu, mulai dari menembakinya sampai memotong kakinya. Sin pun berpindah lagi ke kelompoknya si Conrad. Di jalan, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang di dalamnya berisi sebuah kelompok suku asli dari pulau tersebut yang bernama suku Iwi. Dan terlihat salah satu dari mereka adalah seorang prajurit tua yang sepertinya sudah di pulau itu sejak lama. Dan disinilah kita dikasih tahu bahwa prajurit itu ternyata adalah prajurit yang tadi di awal pembuka film ini. Namanya adalah Hank Marlowe dan dia seorang letnan. Ya, dia masih hidup dan sudah berada di pulau itu selama 28 tahun 11 bulan. Sin kembali berpindah ke Chapman yang tadi terpisah. Terlihat dia sedang ingin mencuci lukanya, dan saat dia sedang mencuci lukanya, Kong pun tiba-tiba muncul di situ. Kayaknya sih dia sedang berpatroli gitu ya. Dan Chapman pun bersembunyi di balik batu. Terlihat kalau si Kong sedang haus dan dia pun minum di situ. Dan ketika si Kong sedang minum air, dia pun langsung menyadari bahwa ada gurita raksasa yang sedang mengintai di bawah air. Dan Kong pun langsung menariknya. Singkat cerita, Kong pun menang dan dia pun akhirnya mukbang. Lalu Sin kembali berpindah pada kelompoknya si Conrad. Di sini si Hank Marlowe menjelaskan semua kejadian yang ada di pulau itu. Dia menceritakan kalau Kong adalah seorang raja di pulau ini. Dan terlihat beberapa gambar yang ada di batu yang menceritakan bahwa ada monster yang ditakuti yang memakan para penduduk itu. Lalu datanglah penyelamat dari mereka yaitu Kong. BTW dulu Kong ini mempunyai orang tua ya, tapi orang tua mereka mati karena dibunuh Skullcrawlers, monster yang ada di gambar batu itu. Skullcrawlers ini muncul dari lubang bumi. Karena tadi mereka menjatuhkan banyak bom, Skullcrawlers pun pada bermunculan ke permukaan bumi. Skullcrawlers ini jumlahnya banyak ya, ada yang kecil, sedang, dan yang paling besar. Nah, yang paling besar inilah yang membunuh seluruh keluarga Kong. Itulah kenapa Kong hanya tinggal sendiri. Dijelaskan juga bahwa Kong akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Lalu Conrad pun mengajak si Hank untuk keluar dari pulau ini melalui jalur utara. Namun Hank pun tertawa dan berkata bahwa kalian tidak akan sampai dalam 3 hari. Hank mengatakan bahwa dia dan Gunpei, prajurit Jepang yang di awal scene itu, pernah mencoba keluar dari pulau itu. Namun sayangnya si Gunpei mati karena dibunuh Skullcrawlers. Dan di sini diperlihatkan perahu yang dulu mereka gunakan untuk mencoba keluar dari pulau itu. Dan mereka pun memperbaiki perahu tersebut. Singkat cerita, Mason si fotografer melihat kerbau yang tadi mereka lihat tersangkut pada helikopter. Ketika dia berusaha menyelamatkan kerbaunya, tiba-tiba Kong pun muncul dan membantu si kerbau itu. Dan kerbaunya pun terselamatkan. Lalu Sin berpindah ke kelompok Kolonel Packard. Terlihat di tebing ada ceplakan tangan Kong yang berlumur darah. Dan Kolonel Packard pun berencana untuk menyelamatkan Chapman dan kembali dengan persenjataan dan berniat membunuh si Kong. Singkat cerita, Sin beralih ke Chapman. Terlihat dia sedang menghubungi kelompoknya Kolonel Packard. Ketika tidak ada jawaban, dia pun melihat seekor belalang kayu yang besar. Lalu dia pun mendengar suara geraman dari arah belakangnya. Ketika dia menengok ke belakang, tiba-tiba dia pun mati terbunuh oleh Skullcrawlers. Sungguh sangat disayangkan ya, udah capek-capek jalan jauh, malah terbunuh di tengah jalan. Gak apa-apa lah ya, lebih baik mencoba meskipun akhirnya gagal, daripada tidak pernah mencobanya sama sekali. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, waktu berlalu, perahu yang mereka perbaiki pun akhirnya kembali berfungsi. Dan Hank pun mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada suku Iwi yang selama ini telah membantunya, dan mereka pun pergi.
Di tengah perjalanan, mereka akhirnya bisa saling terhubung dan berkomunikasi oleh kelompoknya Kolonel Packard. Lalu kelompok Conrad pun bergegas menuju ke tempat Kolonel Packard. Saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba Victor Nives pun ditangkap oleh kawanan burung yang aneh. Lalu dia pun mati dengan cara yang mengenaskan, fatality. Singkat cerita, mereka menunggu kelompok Kolonel Packard dan mereka pun akhirnya bersama kembali. Namun Kolonel Packard tidak akan pergi sebelum berhasil menjemput Chapman, meski dia belum tahu kalau Chapman ini sebenarnya sudah mati. Singkat cerita, Conrad pun mau membantu Kolonel Packard dan mereka pun menuju ke tempat si Chapman. Saat di tengah perjalanan, mereka melihat banyak tengkorak-tengkorak besar yang berserakan. Ternyata itu adalah jasad dari orang tua Kong, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat mereka sedang berada di kuburan tulang, mereka mendengar geraman dari Skullcrawlers, dan mereka pun bersembunyi. Salah satu Skullcrawlers pun memuntahkan tengkorak kepala si Chapman, dan dilihat oleh Conrad, Slivko, dan juga Hank. Dan ketika Mr. Randa sedang memfoto sekitar, tiba-tiba dia pun mati dimakan makhluk itu. Singkat cerita, mereka berhasil selamat dari serangan para Skullcrawlers, dan mereka sempat bercekcok karena keputusan gila si Kolonel Packard yang tetap kekeh ingin ke lokasi si Chapman, meskipun Conrad sudah memberitahu kalau Chapman sudah mati. Setelah bercekcok, mereka sedikit berunding dan akhirnya mereka pun berpisah lagi. Kolonel Packard akan tetap menuju lokasi Chapman, sedangkan Conrad akan membawa kelompoknya ke tempat aman dan menunggu kelompok Kolonel Packard kembali. Lalu mereka pun berpisah. Singkat cerita, Kolonel Packard dan anak buahnya menemukan surat yang ditinggalkan si Chapman, dan mereka tahu bahwa Chapman tidak selamat. Lalu mereka menuju ke lokasi tempat pertama jatuhnya pesawat si Chapman, dan mengumpulkan senjata beserta peledak seismik untuk memancing Kong. Singkat cerita, Kong pun terpancing, dan Kolonel Packard pun memulai rencananya untuk membunuh Kong. Lalu dia pun membakar Kong dengan api dan minyak yang dituangkan ke dalam sungai. Dan Kong pun terbakar. Untungnya Kong selamat, namun karena kehabisan tenaga, dia pun pingsan. Kolonel pun berniat untuk meledakkan Kong, dan ketika dia ingin memulai aksinya, Conrad, Mason, dan Hank pun datang untuk menghadang mereka. Mereka pun sempat bercekcok lagi, dan di tengah percekcokan mereka, muncullah Skullcrawlers yang besar dan mulai mengejar mereka. Conrad dan yang lainnya pun mencoba mengulur waktu dengan memancing makhluk itu. Lalu tiba-tiba, si Cole pun mengorbankan nyawanya. Dan dia pun mati. Dan ketika makhluk itu ingin menyerang mereka, Kong pun datang dan langsung mengajar makhluk itu. Dan terjadilah one by one antara Kong dengan Skullcrawlers. Singkat cerita, Kong sempat kalah karena terpental dan terlilit rantai yang besar. Namun untungnya, si Brooks berhasil menyelamatkan Kong dengan menembaki makhluk itu. Makhluk itu pun terpancing dan mengarah ke arah mereka. Kong pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan lilitan dari rantai itu, dan akhirnya dia berhasil. Ketika makhluk itu ingin menyerang Conrad dan kawan-kawan, Mason pun menembaknya dengan flare ke arah muka makhluk tersebut. Kong pun menyelamatkan mereka dengan senjata rantai barunya. Dan mereka pun kembali bertarung lagi. Di tengah pertarungan, Mason sempat terhempas karena Kong melempar makhluk itu ke tebing dengan sangat keras. Ketika Kong sadar dan ingin menyelamatkan Mason, dia pun diserang lagi oleh makhluk itu. Singkat cerita, Kong berhasil menjatuhkan makhluk itu dan menyelamatkan Mason. Ketika Kong menyelamatkan Mason, tiba-tiba makhluk itu pun kembali menyerang Kong dan ingin memakan si Mason. Dan ketika tangan Kong sudah berada dalam mulut makhluk itu, dia pun sekuat tenaga melepaskannya dan akhirnya makhluk itu pun mati. Singkat cerita, Mason pun selamat dan mereka pun dijemput dan berhasil keluar dari Pulau Skull Island dengan selamat. Dan di akhir credit scene, terlihat Conrad dan Mason sedang diinterogasi oleh Monarch. Mereka pun diberitahu bahwa Kong bukanlah satu-satunya makhluk besar yang ada. Dan mereka pun diperlihatkan rekaman dari Monarch tentang monster-monster ancient yang lainnya. Dan film Kong Skull Island pun berakhir.
Menurut gua film ini lumayan seru untuk ditonton karena banyak adegan action dan adu jotosnya. Dan rating IMDb untuk film ini adalah 6,6. Oke, itulah alur cerita dari film Kong Skull Island 2017. Mohon maaf jika di video gue ada kesalahan. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis. Have a good day and see you in the next video. Bye bye.